Om Swastiastu. Yang saya hormati Ibu Niwayan Yulianita Dewi SEAK MSA selaku dosen pembimbing utama. Yang saya hormati Ibu Loh Gede Kusuma Dewi SEMSI selaku dosen pembimbing pendamping. Yang saya hormati pula Bapak Imade Pradana Adiputra SESH MSI selaku dosen penelaah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kadek Doni Swastawan dengan NIM 1717051084 dari program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Tingkat Pendapatan, Suku Bunga, Religiusitas, dan Financial Attitude terhadap minat menabung untuk berakhirnya pada masyarakat Desa Tajun. Latar belakang dari penelitian ini adalah terdapatnya fenomena yang menarik pada masyarakat Desa Tajun yang masyarakatnya mengikuti kegiatan produk menabung untuk berakhirnya yang dikhususkan penarikannya di saat upacara-upacara tertentu atau rahina. Teori dalam penelitian ini adalah teori of Plan Behavior oleh Asen dan Fishbein tahun 1975. Selanjutnya yaitu penelitian acuan dalam penelitian ini adalah oleh Weldan Adityandani tahun 2019 dan Maisur Muhammad tahun 2015. Selanjutnya yaitu Research Gap. Research Gap dalam penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian yang sejenis dengan bentuk yang secara menyeluruh terdapat keempat variabel yang direncanakan pada penelitian ini, yaitu tingkat pendapatan, suku bunga, religiusitas, dan financial attitude terhadap minat menabung untuk berakhirnya. Selanjutnya, pembatasan masalah dan rumusan masalah. Pada penelitian ini akan menitik beratkan pada pengaruh tingkat pendapatan, suku bunga, religiusitas, dan financial attitude terhadap minat menabung untuk berakhirnya pada masyarakat Desa Tajun. Desa yang ingin diteliti adalah Desa Tajung, Kecamatan Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng. Dan untuk rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah tingkat pendapatan berpengaruh terhadap minat menabung untuk berakhirnya pada masyarakat Desa Tajun? Apakah suku bunga berpengaruh terhadap minat menabung untuk berakhirnya pada masyarakat Desa Tajun? Yang ketiga adalah apakah religiusitas berpengaruh terhadap minat menabung untuk berakhirnya pada masyarakat Desa Tajun? Dan yang keempat adalah apakah financial attitude berpengaruh terhadap minat menabung untuk berakhirnya pada masyarakat Desa Tajun? Dan yang terakhir adalah apakah tingkat pendapatan, suku bunga, religiusitas, dan financial attitude berpengaruh terhadap minat menabung untuk berakhirnya pada masyarakat Desa Tajun? Berikutnya adalah tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh tingkat pendapatan terhadap minat menabung untuk berakhirnya pada masyarakat Desa Tajun. Yang kedua untuk mengetahui pengaruh suku bunga terhadap minat menabung untuk berakhirnya pada masyarakat Desa Tajun. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui pengaruh religiusitas terhadap minat menabung untuk berakhirnya pada masyarakat Desa Tajun. Yang keempat yaitu untuk mengetahui pengaruh financial attitude terhadap minat menabung untuk berakhirnya pada masyarakat Desa Tajun. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui pengaruh tingkat pendapatan, suku bunga, religiusitas, dan financial attitude terhadap minat menabung untuk berakhirnya pada masyarakat Desa Tajun. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Di mana manfaat teoritisnya adalah adanya penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap pengembangan teori of plan behavior yang dipergunakan sebagai teori utama dalam penelitian ini. Yang berupa hasil penelitian dapat memberikan bukti empiris implementasi mengenai teori of plan behavior yang menghasilkan variabel independen berupa tingkat pendapatan, suku bunga, religiusitas, finansial itu terhadap suatu minat menabung yang dalam konteks perilaku menabung dengan tujuan untuk berakhirnya pada masyarakat Desa Tajun. Sedangkan manfaat praktis pada penelitian ini yaitu bagi manajemen lembaga pekerjaan desa dan Bundes Desa Tajun bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen lembaga pekerjaan desa dan Bundes Mandalagiri Amerta Desa Tajun dalam membuat kebijakan serta motivasi-motivasi baru dalam produk tabungan atau simpanan. Adapun kajian teori dalam penelitian ini yaitu keren teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perilaku berencana atau teori of plan behavior yang pada nantinya akan menghasilkan variabel-variabel beserta indikator-indikatornya yang mempengaruhi intensi minat menabung untuk berakhirnya seperti variabel tingkat pendapatan yang dikemukakan oleh Sobri, variabel suku bunga oleh Kasmil, variabel religiusitas oleh Risnawita, dan variabel financial attitude oleh Hergiono. Berikutnya, second teori dalam penelitian ini yaitu pertama, pengertian tabungan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998. Yang kedua yaitu pengertian yaknya adalah persembahan atau korban suci yang tulus ikhlas. Dan yang ketiga yaitu pengertian desa merupakan kelembagaan tradisional di Bali yang bersifat otonom yang dilandasi oleh nilai-nilai asli bangsa Indonesia dan bercorak sosial religius. Selanjutnya adalah rangka penelitian. Rangka penelitian dapat dilihat pada slide PPT berikut. Yang kedua yaitu hipotesis penelitian dapat disampaikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu terdapat pengaruh tingkat pendapatan terhadap
minat menabung untuk berakhirnya pada masyarakat desa Tajun. Hipotesis kedua yaitu terdapat pengaruh suku bunga terhadap minat menabung untuk berakhirnya pada masyarakat desa Tajun. Hipotesis yang ketiga yaitu terdapat pengaruh religiusitas terhadap minat menabung untuk berakhirnya pada masyarakat desa Tajun. Hipotesis yang keempat yaitu terdapat pengaruh finansial attitude terhadap minat menabung untuk berakhirnya pada masyarakat desa Tajun. Dan hipotesis yang kelima yaitu terdapat pengaruh tingkat pendapatan, suku bunga, religiusitas, dan finansial attitude terhadap minat menabung untuk berakhirnya pada masyarakat desa Tajun. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian yang pertama yaitu rancangan penelitian. Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian kualitatif kasual. Desain kasual ini digunakan untuk mengkaji hubungan sebab akibat antara variabel yang mempengaruhi. Yang kedua yaitu subjek penelitian meliputi populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 388 orang dan sampel dalam penelitian ini berjumlah 95 orang. Berikutnya adalah variabel dan definisi operasional variabel penelitian. Yang keempat yaitu metode dan instrumen pengumpulan data. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Selanjutnya instrumen penelitian yang di dalamnya terdapat kisi-kisi instrumen data dan skala pengukuran pada penelitian ini adalah skala Likert dan skala Goodman. Yang kelima adalah metode dan teknik analisis data. Yang pertama adalah uji statistik deskriptif. Yang kedua adalah uji kualitas data meliputi uji validitas dan uji reliabilitas. Yang ketiga adalah uji hipotesis meliputi uji analisis regresi linear berganda, uji koefisien determinasi, uji signifikan parameter individual. Yang keempat adalah uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinialitas, dan uji heteroskedastisitas. Berikutnya 4 yaitu hasil dan pembahasan. Karakteristik responden dalam penelitian ini meliputi jenis kelamin, usia, dan pendapatan. Karakteristik berdasarkan jenis kelamin. Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat bahwa sebagian besar responden berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 77 orang atau 81,10% dari seluruh responden. Karakteristik berdasarkan usia. Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat bahwa sebagian besar responden berada pada umur di atas 40 tahun yaitu sebanyak 60 orang atau 63,20% dari seluruh responden. Berikutnya adalah karakteristik berdasarkan pendapatan. Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa sebagian besar responden berada pada tingkat rata-rata penghasilan antara 2-4 juta yaitu sebanyak 77 orang atau 81,05% dari seluruh responden. Selanjutnya adalah deskripsi variabel penelitian. Variabel penelitian dalam penelitian ini yaitu variabel tingkat pendapatan, suku bunga, religiusitas, dan finansial attitude untuk variabel bebasnya dan minat menabung untuk berakhirnya untuk variabel terikatnya. Deskripsi variabel pada penelitian ini berupa nilai minimum, nilai maksimum, min, dan standar deviasi. Berdasarkan tabel 4.4 untuk variabel minat menabung, suku bunga, religiusitas, dan finansial attitude dihitung menggunakan skala Likert. Sedangkan untuk variabel tingkat pendapatan dihitung dengan skala Goodman. Berdasarkan tabel tersebut diketahui nilai maksimum untuk masing-masing variabel berturut-turut yaitu 41, 3, 15, 34, dan 45. Untuk nilai minimum yaitu berturut-turut 25, 2, 8, 18, dan 29. Sedangkan untuk rata-rata yaitu berturut-turut 34,48, 2,65, 12,78, 27,38, dan 39,02. Serta standar deviasi berturut yaitu 2, 3, 5, dan 6. Selanjutnya yaitu uji prasyarat. Uji prasyarat analisis ini bertujuan untuk mencari hubungan antara variabel penelitian baik secara parsial ataupun secara bersamaan. Sesuai dengan tujuan penelitian ini untuk pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi berganda dan regresi sederhana. Maka uji prasyarat yang harus dipenuhi yaitu uji normalitas data, uji multikoliniaritas, dan uji heteroskedastisitas. Hasil uji prasyarat. Pertama, untuk hasil uji normalitas sebaran data, berdasarkan tabel 4.5, nilai aksim signifikan adalah 0,200 atau lebih besar dari 0,05 yang berarti data berdistribusi normal. Kedua, untuk hasil uji multikoliniaritas berdasarkan tabel 4.6 diperoleh nilai toleransi untuk variabel tingkat pendapatan, suku bunga, religiusitas, dan finansial attitude berturut-turut 0,973, 0,880, 0,832,
0,847 yang mana nilai-nilai tersebut lebih besar dari 0,1 dan nilai PIP berturut-turut 1,027, 1,136, 1,202, 1,180 yang berarti lebih kecil daripada 10, sehingga dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi hubungan yang multikolinearitas antara variabel bebas. Ketiga, untuk hasil heteroskedastisitas, berdasarkan tabel tersebut dilihat bahwa nilai signifikan untuk seluruh variabel bebas lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan tidak ada gejala heteroskedastisitas antara variabel bebas. Berikutnya adalah analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Perhitungan hasil analisis regresi berganda dalam penelitian ini dihitung menggunakan aplikasi SPSS. Berdasarkan pada tabel tersebut diperoleh suatu persamaan. Dari persamaan tersebut, maka akan diperoleh beberapa rincian. Rincian pertama adalah nilai konstanta B sama dengan 10,713 yang berarti bahwa jika nilai variabel suku bunga, tingkat pendapatan, religiusitas, dan financial attitude bernilai 0, maka besarnya minat menabung pada nasabah lembaga perkreditan desa dan badan usaha milik desa Tajun bernilai 10,713. Rincian kedua adalah pada variabel tingkat pendapatan, nilai koefisien regresinya positif, yang berarti semakin besar tingkat pendapatan yang oleh nasabah LPD dan BUMDes Desa Tajun, maka semakin besar pula minat menabung pada nasabah LPD dan BUMDes Desa Tajun. Dengan besarnya peningkatan yaitu 0,292 apabila berpengaruh variabel lain konstan. Selanjutnya rincian ketiga adalah pada variabel suku bunga. Nilai koefisien regresinya positif, yang berarti semakin besar suku bunga yang oleh LPD dan BUMDes Desa Tajun, maka semakin besar pula minat menabung pada nasabah LPD dan BUMDes Desa Tajun. Dengan besarnya peningkatan yaitu 0,318 apabila pengaruh variabel lain konstan. Rincian keempat adalah pada variabel religiusitas. Nilai koefisien regresinya positif, yang berarti semakin besar religiusitas yang oleh nasabah LPD dan BUMDes Desa Tajun, maka semakin besar pula minat menabung pada nasabah LPD dan BUMDes Desa Tajun. Dengan besarnya peningkatan yaitu 0,210 apabila pengaruh variabel lain konstan. Rincian kelima adalah pada variabel financial attitude. Nilai koefisien regresinya positif, yang berarti semakin besar financial attitude yang oleh nasabah LPD dan BUMDes Desa Tajun, maka semakin besar pula minat menabung pada nasabah LPD dan BUMDes Desa Tajun. Dengan besarnya peningkatan yaitu 0,237 apabila pengaruh variabel lain konstan. Berikutnya adalah uji hipotesis. Setelah dilakukan uji prasyarat dan semua uji prasyarat sudah dipenuhi, maka akan dilanjutkan pada pengujian hipotesis. Adapun uji yang digunakan adalah uji independen dan uji simultan. Pengujian hipotesis meliputi pengujian secara simultan dan pengujian secara parsial. Pengujian secara simultan atau uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel-variabel bebas secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel terikat, dan pengujian secara parsial atau uji T digunakan untuk menguji pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Pengujian secara simultan. Kriteria pengambilan keputusan pada uji F yaitu jika F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka H0 ditolak. Jika F hitung lebih besar dari sama dengan F tabel, maka H0 diterima. Jika menggunakan nilai signifikan pada SPSS yaitu apabila nilai signifikan kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Berdasarkan dari tabel tersebut diperoleh nilai signifikan sama dengan 0,00 kurang dari 0,05, yang berarti H0 ditolak dan HA diterima. Sedangkan jika dilihat dari nilai F, diperoleh F hitung sama dengan 17,938 lebih kecil daripada F tabel sama dengan 5,667, yang berarti H0 ditolak dan HA diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan terdapat pengaruh tingkat pendapatan, suku bunga, religiusitas, dan financial attitude secara bersama-sama terhadap minat menabung untuk beriaknya pada masyarakat Desa Tajun. Pengujian secara parsial. Uji T digunakan untuk menguji pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Kriteria pengambilan keputusan pada uji T yaitu jika T hitung lebih besar daripada T tabel, maka H0 ditolak. Jika T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka H0 diterima. Jika menggunakan nilai signifikan pada SPSS yaitu apabila nilai signifikan kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Berdasarkan tabel 4.10 tersebut diperoleh hasil sebagai berikut. Hasil analisis uji T untuk variabel tingkat pendapatan diperoleh nilai hitung sebesar T hitung sama dengan 3,667 lebih besar daripada T tabel
1,985. Hal ini menunjukkan bahwa nilai T hitung lebih besar daripada nilai T tabel dan nilai probabilitas atau taraf signifikan sebesar 0,00, artinya lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Hasil analisis uji T untuk variabel suku bunga diperoleh nilai hitung sebesar 3,795, lebih besar daripada T tabel 1,985. Hal ini menunjukkan bahwa nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel dan nilai probabilitas signifikan sebesar 0,00, artinya nilai lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Hasil analisis uji T untuk variabel religiusitas diperoleh nilai T hitung sebesar T hitung sama dengan 2,436, lebih besar daripada 1,985. Hal ini menunjukkan bahwa nilai T hitung lebih besar daripada nilai T tabel dan nilai probabilitas sebesar 0,017, artinya lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Hasil analisis uji T untuk variabel financial attitude diperoleh nilai T hitung sebesar 2,771, lebih besar daripada T tabel 1,985. Hal ini menunjukkan bahwa nilai T hitung lebih besar daripada nilai T tabel dan nilai probabilitas sebesar 0,007, artinya lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Selanjutnya adalah uji koefisien determinasi. Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model variabel tingkat pendapatan, suku bunga, religiusitas, dan financial attitude dalam menerangkan variasi variabel-variabel dependen atau tidak bebas. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai koefisien determinasi yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Berdasarkan tabel 4.11 diperoleh nilai koefisien determinasi 0,544 sehingga diperoleh nilai D yaitu 54,40%. Hal ini berarti 54,40% minat menabung untuk beratnya pada nasabah LPD dan Bunda Desa Tajun dipengaruhi oleh variabel tingkat pendapatan, suku bunga, religiusitas, dan financial attitude. Pembahasan. Yang pertama, hubungan antara tingkat pendapatan dengan minat menabung untuk beratnya pada nasabah LPD dan BUMDes Desa Tajun. Hasil analisis uji T untuk variabel tingkat pendapatan diperoleh nilai T hitung sebesar 3,667, lebih besar daripada T tabel sama dengan 1,985. Hal ini menunjukkan bahwa nilai T hitung lebih besar daripada T tabel dan nilai probabilitas atau taraf signifikan sebesar 0,00, artinya lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima, yang artinya terdapat pengaruh signifikan antara tingkat pendapatan secara parsial terhadap minat menabung untuk beratnya. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Harhab tahun 2016 yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel pendapatan terhadap minat menabung di bank muamalat. Yang kedua, hubungan antara suku bunga dengan minat menabung untuk beratnya pada nasabah LPD dan BUMDes Desa Tajun. Hasil uji T untuk variabel suku bunga diperoleh nilai T hitung sebesar 3,795, lebih besar daripada T tabel sama dengan 1,985. Hal ini menunjukkan bahwa nilai T hitung lebih besar daripada T tabel dan nilai probabilitas atau taraf signifikan sebesar 0,00, artinya lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima, yang artinya terdapat pengaruh signifikan antara suku bunga secara parsial terhadap minat menabung untuk beratnya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusuma Ningrum tahun 2015 yang menyatakan bahwa besar tingkat suku bunga berpengaruh positif terhadap minat menabung nasabah PT BTN cabang Surakarta. Pembahasan berikutnya. Yang ketiga, hubungan antara religiusitas dengan minat menabung untuk beratnya pada nasabah LPD dan BUMDes Desa Tajun. Hasil analisis uji T untuk variabel religiusitas diperoleh nilai T hitung sebesar 2,436 dan T tabel sebesar 1,985. Hal ini menunjukkan bahwa nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel dan nilai probabilitas atau taraf signifikan sebesar 0,017, artinya lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima, yang artinya terdapat pengaruh signifikan antara religiusitas secara parsial terhadap minat menabung untuk beratnya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Atik Masuroh tahun 2015. Dalam penelitian tersebut menunjukkan tingkat religiusitas mahasiswa berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menabung mahasiswa di bank syariah.
Yang keempat yaitu hubungan antara financial attitude dengan minat menabung untuk beriatnya pada nasabah LPD dan BUMDes Desa Tajun. Hasil analisis UJT untuk variabel financial attitude diperoleh nilai T hitung sebesar 2,71, lebih besar daripada T tabel sebesar 1,985. Hal ini menunjukkan bahwa nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel dengan nilai probabilitas 0,007, artinya lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan A diterima. Artinya terdapat pengaruh signifikan antara financial attitude secara parsial terhadap minat menabung untuk beriatnya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan tahun 2020 yang menyatakan bahwa berdasarkan uji secara parsial dapat disimpulkan bahwa financial attitude berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menabung pelaku UMKM di bank syariah. Berikutnya adalah implikasi penelitian, yaitu implikasi teoritis dan implikasi praktis. Implikasi teoritis pada penelitian ini adalah pemilihan grand teori, perilaku berencana atau teori of planned behavior yang melatar belakangi terciptanya variabel tingkat pendapatan, suku bunga, religiusitas, dan financial attitude dapat berpengaruh secara parsial maupun simultan terhadap minat menabung untuk beriatnya pada masyarakat Desa Tajun. Dan implikasi praktis pada penelitian ini adalah penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi lembaga perkreditan desa yang ada di Bali, khususnya di Desa Tajun, Kabupaten Buleleng, untuk melihat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi minat masyarakat dalam menabung, khususnya menabung untuk beriatnya, sehingga nantinya dapat dilakukan perbaikan dan referensi untuk mengembangkan program-program tabungan demi kemajuan LPD dan BUMDes serta lembaga perbankan desa lainnya. Untuk bab 5, berdasarkan pemaparan tersebut dapat ditarik simpulan sebagai berikut. Terdapat pengaruh tingkat pendapatan secara parsial terhadap minat menabung untuk beriatnya pada masyarakat Desa Tajun. Kedua, terdapat pengaruh suku bunga secara parsial terhadap minat menabung untuk beriatnya pada masyarakat Desa Tajun. Ketiga, terdapat pengaruh religiusitas secara parsial terhadap minat menabung untuk beriatnya pada masyarakat Desa Tajun. Keempat, terdapat pengaruh financial attitude secara parsial terhadap minat menabung untuk beriatnya pada masyarakat Desa Tajun. Dan yang terakhir adalah terdapat pengaruh tingkat pendapatan, suku bunga, religiusitas, dan financial attitude secara simultan atau bersama-sama terhadap minat menabung untuk beriatnya pada masyarakat Desa Tajun. Saran untuk penelitian ini: bagi LPD dan BUMDes Desa Tajun, berikan suku bunga yang menarik dan sistem penarikan yang fleksibel terhadap nasabah yang menyimpan dananya untuk keperluan niatnya. Bagi nasabah LPD dan BUMDes Desa Tajun Buleleng, hendaknya memahami cara mengatur finansial serta mulai menabung sebagai dana cadangan untuk beriatnya. Bagi peneliti lain yang tertarik meneliti hal yang sama, hendaknya menambahkan faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi minat masyarakat dalam menabung untuk kepentingan beriatnya. Demikian presentasi dari skripsi saya. Jika ada salah kata maupun hal-hal yang kurang jelas dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.